Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Messi setuju bertahan di Barcelona satu musim lagi. Pertemuan antara pihak Messi dengan Barcelona dilakukan pada Kamis 3 September 2020 dini hari tadi untuk menemukan titik temu dari masalah yang ada. Pihak Messi diwakili oleh agennya yang juga merupakan ayah Messi, Jorge, bertemu dengan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Seperti yang dikutip dari Gol Internasional, Jorge mengisyaratkan bahwa Messi akan bertahan di Barcelona setidaknya hingga kontraknya habis pada akhir musim ini. Ayah Messi menjawab iya saat ditanya soal peluang Messi bertahan di Barcelona satu musim lagi. Tersandra kontrak, Messi terpaksa tetap bela Barcelona. Menurut agen dan sekaligus ayahnya Jorge Messi, ada potensi putranya itu masih akan membela Barcelona pada musim 2020-2021. Dia baru akan pergi pada akhir musim saat kontraknya habis atau setelah berstatus bebas transfer. Langkah ini terpaksa diambil Messi karena Barcelona tetap ngotot tidak akan melepasnya secara gratis. Jika tidak ada klub peminat yang bersedia membayar, dia harus menebus klausul pelepasannya sendiri seharga 700 juta euro bila ingin pergi sekarang. Tapi bukan berarti Messi akan pensiun di Barcelona, sebab dia diberitakan sudah menolak perpanjangan kontrak 2 musim yang diajukan klub Katalan itu. Penyerang asal Argentina berusia 33 tahun tersebut tetap akan hengkang walau harus menunggu satu musim lagi. Dikaitkan dengan Barcelona, ini respon Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum dirumorkan menjadi incaran Barcelona pada musim panas ini. Gelandang Liverpool itu mengomentari hal tersebut. Itu cuma rumor. Tidak ada yang perlu aku katakan soal itu. Jelasnya seperti dilansir Liverpool Echo. Wijnaldum sendiri direkrut Liverpool pada 2016 dari Newcastle. Ia sudah punya catatan 149 penampilan dan 14 gol, serta membantu si Merah menjuarai Liga Champions, Piala Dunia antar klub, serta terakhir Liga Inggris. Saat ini Barcelona berantakan. Frankie De Jong mengungkapkan kondisi klubnya setelah keputusan sang ikon yang ingin pergi dari Camp Nou. De Jong mengatakan situasi di Barca saat ini sangat kacau sejak Messi memutuskan untuk berganti seragam. Ia menyampaikan banyak hal yang menurutnya sangat aneh di tim Blaugrana saat ini. Saat ini di Barcelona berantakan, begitu banyak hal aneh terjadi. Ini kacau. Tapi jika Messi benar-benar pergi, itu akan menjadi pukulan besar bagi tim dan klub, kata De Jong mengutip dari The Sun. Alexander Kolarov sepakat gabung Inter Milan. Bek kiri veteran AS Roma Alexander Kolarov selangkah lagi bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Seperti dilansir dari Sky Sport Italia, Roma dan Inter menemui kata sepakat terkait transfer Kolarov, yaitu senilai 1 juta euro plus 500.000 euro sebagai bonus. Jumlah tersebut lebih kecil dari bandrol awal yang ditetapkan Roma untuk pemain asal Serbia itu, yakni sebesar 2 juta euro. Liga Inggris bisa didatangi penonton, Arsenal mulai distribusi tiket. Liga Inggris sudah bisa dihadiri penonton pada awal Oktober. Arsenal mulai bergegas dengan membuat mekanisme pendistribusian tiket yang terbatas. Mereka bergerak untuk mengatur kedatangan penonton di pertandingan melawan Sheffield United pada 3 Oktober. Kehadiran penonton di Emirates Stadium belum bisa sesuai dari kapasitas stadion, melainkan masih terbatas. Arsenal saat ini memprioritaskan para pemegang tiket musiman. Untuk selanjutnya, meriam London itu bakal membagikan akses tiket ke penonton secara merata sesuai prosedur keselamatan. Manchester United jalin komunikasi dengan Bayern bahas transfer Alcantara. Manchester United dilaporkan Sportskeda dalam pembicaraan dengan Bayern Munich tentang transfer Thiago Alcantara. United sepertinya serius untuk mendatangkan pemain berpaspor Spanyol itu pada bursa transfer musim panas 2020. Keseriusan United jadi alarm bahaya bagi Liverpool yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Alcantara. Bayern dikabarkan meminta 30 juta euro atau sekira 525 miliar rupiah kepada Liverpool untuk transfer Alcantara.
Akan tetapi, Liverpool ternyata ingin mendapatkan Alcantara dengan harga lebih murah. Negosiasi pun berjalan alot hingga sekarang. Itu menjadi celah bagi United untuk masuk dan mencuri Alcantara dari genggaman Liverpool. United sepertinya tidak akan kesusahan untuk memenuhi permintaan 30 juta euro Bayern. Kepindahan Luis Suarez ke Juventus terganjal masalah paspor. Proses kepindahan bomber Luis Suarez dari Barcelona menuju Juventus yang sudah hampir rampung dikabarkan menemui ganjalan karena adanya masalah paspor. Dilansir La Gazzetta dello Sport, Suarez kabarnya harus menempuh ujian dan lulus guna mendapatkan status kewarganegaraan yang benar-benar memadai. Di Barcelona, Suarez masuk dalam kategori pemain Uni Eropa karena ia menikah dengan Sofia Balbi yang merupakan warga negara Italia. Namun kini hal itu belum cukup karena adanya perbedaan hukum di Italia. Juventus sendiri tak mau jika nantinya Suarez mengambil 1 dari 3 jatah pemain non-Uni Eropa di skuad mereka. Karena itu, kesepakatan kedua pihak pun harus tertunda. Cerdiknya AS Roma menggait Chris Smalling dengan mahar murah meriah. Jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, mengklaim Giallorossi telah berhasil menawar harga yang diminta setelah negosiasi intens dengan pihak Manchester United. Roma membawa Smalling dengan status pinjaman pada musim 2019-2020 lalu, dengan opsi untuk membeli pemain seharga 20 juta euro musim panas ini. Tetapi Di Marzio melaporkan AS Roma berhasil mendapatkan diskon dan akan menggait pemain berusia 30 tahun itu dengan pinjaman berbayar lagi dengan kewajiban membeli 12 juta euro musim panas mendatang. Klub dikabarkan telah menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk mantan pemain internasional Inggris itu. Jerman versus Spanyol, gaya selamatkan La Furia Roja dari kekalahan. Jerman menghadapi Spanyol di Mercedes-Benz Arena pada matchday pertama Liga A Grup 4 UEFA Nations League, Jumat 4 September. Kedua tim harus rela bermain imbang 1-1 dalam pertandingan tersebut. Duanya tampil buruk dalam hal penyelesaian akhir di babak pertama. Hal ini membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Dimansaf berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-51 lewat gol dari Timo Werner. Kemenangan Jerman yang sudah di depan mata harus pupus setelah Jose Luis Gaya mencetak gol di menit akhir laga. Hasil imbang 1-1 ini membuat kedua tim sama-sama mengumpulkan 1 angka di Liga A Grup 4. Jerman dan Spanyol yang menempati peringkat kedua dan ketiga terpaut 2 angka dari Ukraina di puncak klasemen. Pada saat yang bersamaan, Ukraina sukses mengalahkan Swiss 2-1. UEFA Nations League, timnas Wales atasi Finlandia 1-0. Wales menghadapi Finlandia dalam laga perdana Liga B Grup 4 di Helsinki Olympic Stadium, Helsinki, Jumat 4 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. The Dragon menang 1-0. Tak ada gol tercipta di babak pertama dalam pertandingan ini, skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Wales baru bisa mencetak keunggulan di babak kedua, tepatnya di menit ke-80 melalui gol Kiefer Moore. Sementara pasukan Ryan Giggs memimpin Liga B Grup 4 dengan 3 poin setelah Bulgaria versus Republik Irlandia berimbang 1-1 di Vasilevski National Stadium, Sofia pada saat bersamaan. Hasil lengkap UEFA Nations League tadi malam. Latvia bermain imbang melawan Andorra dengan skor 0-0. Faroe Island menang 3-2 atas Malta. Bulgaria bermain imbang melawan Irlandia dengan skor 1-1. Rusia menang atas Serbia dengan skor 3-1. Turki harus kalah dengan Hungaria dengan skor 0-1. Slovenia bermain imbang melawan Yunani dengan skor kacamata. Moldova bermain imbang 1-1 dengan Kosovo. Ukraina menang atas Swiss dengan skor 2-1. Dani Ceballos akan segera diumumkan sebagai pemain Arsenal lagi.
Dani Ceballos akan segera diumumkan sebagai pemain Arsenal lagi setelah tiba di Inggris untuk menjalani tes medis dan merampungkan proses kembalinya ke Emirates Stadium. Pihak The Gunners kabarnya akan menanggung semua gaji Ceballos selama ia berada di London Utara, dan kesepakatan itu tidak termasuk kewajiban untuk membeli sang pemain di akhir musim. Ceballos sudah mulai menjalani periode karantina selama 2 pekan dan dirinya akan berpeluang tampil lawan West Ham United pada 17 September mendatang. Namun ia tampaknya baru bisa memperkuat skuad sepekan kemudian ketika tim tandang ke markas Arsenal. Diego Costa positif COVID-19. Penyerang Atletico Madrid Diego Costa dikonfirmasi positif COVID-19. Costa satu dari 2 pemain Los Rojiblancos yang terkena penyakit akibat virus corona baru. Terinfeksinya Costa diketahui setelah rangkaian tes jelang sesi latihan pramusim 2020-2021. Selain Costa, bek Santiago Arias juga dikonfirmasi positif dalam tes COVID-19 tersebut. Keduanya tertular COVID-19 saat menjalani liburan singkat antar musim. Atletico menyatakan Costa dan Arias tidak memperlihatkan gejala apapun. Keduanya diinstruksikan menjalani isolasi di rumah sesuai protokol yang berlaku. Cedera jari kaki, Cristiano Ronaldo terancam absen bela Portugal. Cristiano Ronaldo terancam tak bisa tampil membela Portugal di ajang UEFA Nations League. Ia saat ini tengah berkutat dengan cedera di jari kakinya. Kabar tersebut menyeruak setelah penyerang 35 tahun ini tak tampak dalam latihan di pusat latihan Portugal, Cidade do Futebol. Federasi Sepak Bola Portugal mengungkapkan bahwa Ronaldo mengalami infeksi pada jari di kaki kanannya. Hal itu membuatnya harus menjalani perawatan medis. Empat pemain Liverpool pulih dari cedera. Liverpool mendapatkan suntikan kekuatan dengan bugarnya 4 pemain sepekan sebelum mengawali musim baru Liga Premier Inggris. Jordan Henderson, Joel Matip, Xherdan Shaqiri, dan Divock Origi semuanya sudah kembali berlatih setelah mengatasi cedera yang baru-baru ini mereka alami. Henderson dan Matip absen sejak mengalami cedera lutut dan kaki, sedangkan Origi dan Shaqiri berjuang mengatasi masalah kecil selama latihan pramusim di Austria. Namun demikian, keempat pemain akan bugar dan siap untuk laga pertama Liga musim 2020-2021 melawan klub promosi Leeds United di Anfield. Liga Jerman tetap pakai pergantian 5 pemain. Tim-tim Liga Jerman dilaporkan sepakat melanjutkan penerapan 5 pergantian pemain dalam setiap pertandingan mereka musim depan. Bundesliga musim 2020-2021 dijadwalkan mulai bergulir pada 18 September mendatang. Kesepakatan itu bakal difinalisasi dalam pertemuan 36 klub peserta 2 kasta tertinggi Liga Jerman, Bundesliga dan Bundesliga 2 yang berlangsung Kamis 3 September waktu setempat. Hal itu tidak lepas dari perkiraan Ketua Asosiasi Liga Jerman, Christian Seifert, yang meyakini musim 2020-2021 akan tetap penuh tantangan, sebab pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Inter Milan tolak rencana Tottenham Hotspur pulangkan Christian Eriksen. Tottenham Hotspur dikabarkan ingin memulangkan Christian Eriksen, namun rencana itu ditolak mentah-mentah oleh Inter Milan. Menurut catatan Transfermarkt, Eriksen mencatatkan 17 laga di Liga Italia dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Dari total 17 laga, ia hanya 8 kali menjadi starter. Kondisi tersebut kabarnya dimanfaatkan oleh Spurs untuk memulangkannya ke Tottenham Hotspur Stadium. Spurs ingin memberikan kembali posisi reguler kepada pemain berusia 28 tahun itu jika setuju pulang ke London. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa The Lily White sempat mengajukan penawaran untuk membeli kembali Eriksen. Akan tetapi, menurut Romano, Inter tidak ingin melepas Eriksen pada bursa transfer musim panas 2020. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!